Setelah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2, Dinas Pendidikan Tulang Bawang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% mulai Selasa pagi. PTM penuh di semua sekolah dan jenjang di Tulang Bawang digelar dengan beberapa aturan, terutama harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan seluruh guru serta siswa sudah divaksin 100%. Salah satunya di SMA Negeri 1 Banjarmargo. Sekolah mengklaim sudah menyiapkan segala peralatan dan aturan protokol kesehatan sejak siswa masuk di dalam kelas, area sekolah hingga pulang. Sekolah ini sudah tidak menerapkan belajar daring. Seluruh siswa telah masuk sekolah. Namun jadwal kegiatan belajar mengajar tetap dibagi 2 sesi, yakni pagi dan sore atau sehari masuk sehari libur. Ketika siswa datang, kita tes suhu. Kalau sudah ada gejala di atas 36 derajat, kami persilahkan anak kembali. Dan kami pantau lewat chat dengan orang tua atau pemberitahuan dari orang tuanya. Apakah anak Guru murid berharap belajar mengajar tatap muka 100% dapat segera serentak masuk pagi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Memasuki akhir pekan kedua bulan Januari 2022, harga cabai di Bandar Lampung mulai turun, seperti terpantau di Pasar Semep, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Harga cabai seluruh jenis turun rata-rata Rp5.000 per kilogram. Cabai merah dijual Rp20.000 per kilogram. Harga tersebut telah turun Rp5.000 dibandingkan 2 hari lalu. Cabai rawit dijual Rp25.000 dari hari sebelumnya Rp30.000. Untuk harga cabai cablak atau cabai setan turun drastis dari harga Rp80.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. per kilo kan bisa naik Rp5.000. Kalau langsung dari petaninya mungkin nggak sampai segitu juga. Pun murah ya, karena udah dijual lagi ke orang dia. Kadang dari metro, dari sini kan udah ongkos lagi gitu. Sejak kapan sih Bu harganya mulai turun itu Bu, yang ini cabai-cabai kita ini? Cabai. Udah ini habis tahun baru. Habis tahun baru. Tanggal 2 atau 3 ya. Kalau sebelum tahun baru masih standar. Turunnya harga cabai belum banyak diketahui masyarakat. Salah satunya adalah Ladiem, seorang pengusaha rumah makan di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Ia masih mengurangi rasa pedas pada masakannya karena harga cabai belum stabil. Stok cabai yang dibelinya masih di harga tinggi beberapa hari lalu. Kalau misalnya harga lagi mahal nih Bu cabai. Mahal belinya paling $1,5 kilo. Itu kita mempengaruhi juga sih Bu di porsi makannya Bu. Pengaruh juga Mbak. Pengaruh ya Bu ya. Kalau cabai mahal orang pada makannya sambelnya lipat 2 kali mintanya Mbak. Oh gitu. Iya, kalau cabai murah paling sesendok cukup. Kalau cabai mahal nggak cukup. Para pedagang cabai dan pengusaha rumah makan meminta pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga. Sebab harga cabai setiap harinya masih berubah-ubah. Kondisi tersebut bisa merugikan pedagang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Lampung Selatan Selasa siang menggagalkan penyelundupan rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang akan diedarkan di Provinsi Lampung. Belasan ribu batang rokok ilegal ini diselundupkan dari Tangerang, Banten dengan cara diangkut dengan minibus. Pengemudi mobil sekaligus pemilik rokok bernama Randy Alamsyah, warga Sidomulyo, Lampung Selatan ditangkap. Kasus ini terungkap saat mobil tersangka yang membawa rokok ditangkap petugas di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, rokok tanpa pita cukai akan diedarkan ke wilayah Rumbia, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Karena tidak membayar pajak, maka rokok akan dijual lebih murah. Tujuannya ke warung-warung kecil, pedalaman. Biasanya seperti itu. Nah, belum sempat dia memasarkan ataupun menaruh barang, sudah dilakukan upaya penangkapan di situ. Begitu deh modusnya. Nah, terkait dengan tersangka ya sudah pasti ini barang dibuat ya home industry, biasanya dari Jawa. Nah, nanti dari rekan bea cukai yang tindak lanjuti apakah mau ngejar ke sana atau tutup di sini.
Setelah didata oleh Polres Lampung Selatan, penyidikan tersangka diserahkan ke kantor Bea Cukai Lampung. Pengembangan, kita lihat pengembangan selanjutnya, tapi selalu kami akan melakukan pengembangan yang sebaik-baiknya. Bakal ada penetapan tersangka dari RA ini? Selama seluruh unsur-unsur terpenuhi, yaitu memiliki benar-benar mereka memiliki 2 alat bukti yang sah, dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan KUHP. Dari Bea Cukai yang menetapkan ya? Ya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok rokok di Tangerang. Tersangka dijerat pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang cukai. Sanksinya ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Maggot atau belatung atau larva lalat hitam rupanya bisa dijadikan pakan ternak ikan dan ayam. Tentu hal ini bisa menjadi alternatif bagi peternak ayam dan pembudidaya ikan untuk mengurangi pembelian pakan pabrikan yang kini harganya naik. Pembudidayaan maggot ini salah satunya dikembangkan oleh Evan Rio de Costa, warga desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dengan bangunan 4x10 meter, Evan bisa memanen 300 kg maggot per 15 hari sekali. Pakan dari larva lalat hitam ini sangat mudah didapat dari sampah sayuran dan buah-buahan atau sisa makanan sehari-hari. Sampah-sampah tersebut kemudian dikumpulkan di satu tempat hingga difermentasikan untuk menghasilkan telur maggot. Kan kita pakai pakan pabrikan. Nah, melihat pakan pabrik ini kan posisinya mahal, jadi untuk kalangan peternak ayam kampung di desa itu kan kalau untuk beli pakan pabrikan kan mahal. Jadi kita ada timbul ide untuk budidaya maggot ini. Karena budidaya maggot ini dengan tempat yang sempit pun kita bisa dengan memanfaatkan organik, ya, sampah organik. Kita juga posisinya bisa meresap sampah-sampah organik yang ada di desa dan bisa nanti lari ke maggot. Dan untuk maggot sendiri memang punya tidak kalah bersaing dengan pakan pabrikan. Proteinnya itu proteinnya di sekitar hampir di 35-40%. Harga maggot di kisaran 5 sampai dengan Rp8.000 per kilogram. Budidaya ini membantu para peternak ayam sebagai makanan alternatif. Kandungan protein pada maggot juga tidak kalah dengan pakan pabrikan, yakni di atas 30%. Sejak harga pakan ayam naik, Evan mengaku kebanjiran pesanan. Pelanggan awal yang umumnya dari pembudidaya ikan kini bertambah dari peternak ayam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.